planning saya adalah saya akan pergi ke luar negeri, tapi saya nggak mau dikarantina. Karena saya sebagai netizen dan warga plus 62 berhak dong kecewa gitu. Ini akhirnya ini ada perihal postingan Karatu yang memulai kata kalimat kecewa nih untuk perihal Rachel Fenya. Kenapa sih Kak, kalau kita boleh tahu Kak, bisa diperjelas nggak sih? Jadi gini, belakangan kan aku nyorot kasusnya dia kan, terus aku nonton beberapa podcast dan terbukti dia memang melakukan atau bisa dibilang kabur dan tidak mau stay di Wisma Atlet. Nah di situ aku merasa kecewa karena personalnya aku sama dia sebenarnya nggak terlalu kenal, hanya karena di satu event terus kita kenal. Yang bikin aku nulis kecewa itu karena gini, aku suka pribadinya, aku kagum dengan cara kerjanya, aku bahkan bisa dibilang belajar atau mencoba mengcopy apa yang dilakukan karena aku janda juga, single parent juga dan lain-lain gitu. Tapi kelakuan dia sangat disayangkan, makanya aku bilang kecewa pakai kata caps lock. Tapi itu pun saya posting dengan foto saya sama dia berdua senyum, bukan foto dia sendiri seperti yang lain-lain gitu. Itu menunjukkan bahwa saya tidak intentionally attack beliau. Nggak beliau juga sih, Rahel ini gitu. Kan berdua pokoknya. Ya, mungkin dari postingan itu Karatu bisa memperjelas sedang berapa dekat sih sama Rahel? Enggak, nggak dekat, memang aku ngefans sama dia dan satu brand aja. Gitu. Tapi akhirnya dari ini bergulir banyak kontroversi. Ini lu menanggapi ini gimana sih Karatu? Apa gimana sih? Akhirnya bergulir banyak kontroversi. Sampai dibully akhirnya lu gitu. dibully sama netizen. Nah, iya, gini. Aku herannya kenapa saya dibully karena saya tulis kata kecewa dengan tanda caps lock lalu titik. Padahal di kolom komentarnya Rahel itu yang paling terakhir postingannya ada 8.856 komen yang ngata-ngatain Buna berhak bahagia, Buna berhak ke penjara dan lain-lainnya lah. Saya hanya tulis kecewa caps lock titik. Itu malah saya yang dibully. Makanya kalau misalnya memang seperti itu, saya sih ada planning saya adalah saya akan pergi ke luar negeri tapi saya nggak mau dikarantina gitu. Paling kan cuma dapat komen gitu doang kan gitu. Tapi akhirnya ini jadi kayak lu disudutkan lu seolah-olah kayak ikut campur lah urusan ini gitu lah. Sebenarnya pernah kenal sosok yang kayak gimana sih, atau pernah ada urusan yang kayak gimana sih sama Rahel? Saya nggak kenal Rahel, tapi saya kenal Rahel lewat media dengan sosok yang baik. Saya nggak peduli aslinya baik atau nggak baik. Yang saya pedulikan adalah kelakuannya, karena saya sebagai netizen dan warga plus 62 berhak dong kecewa gitu. Kan kecewa nggak perlu kenal, Mas. Berarti bukan karena lu sebagai teman dekat atau apa ya? Enggak sih. Oh gitu. Kayaknya kita beda circle deh. Lagian ini yang salah tuh gini, saya sama Rahel itu tidak berteman, hanya kita merepresentasikan brand yang sama, bisa bilang gitu. Jadi sering ketemunya di beberapa event, that's it, itu aja. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tersinggung karena kata-kata kecewanya itu, mending tersinggung dulu sama 800.000 komen yang ada di kolomnya Rahel gitu. Aku nggak nangkep poin aku salahnya di mana, nggak ngerti. Itu foto kapan sih Kak Ratu kalau boleh tahu bersama Rahel? Adalah lagi launching brand. Dia pribadinya baik loh, maksudnya dia pribadi yang baik, ramah, bahkan mau foto bareng. Nggak nyangka aja bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Apalagi dia kan influencer, barometernya kan ada di situ. Oke, tapi Kak Ratu sendiri akhirnya melihat ini Rahel akhirnya jadi sorotan, lu menyikapinya, meresponnya gimana sih? Respon aku sebenarnya gini, saya tidak mengindahkan kelakuan dia untuk kabur dari Wisma Atlet apapun alasannya. Saya juga janda, punya anak juga. Bedanya dia 2, saya 1. Tetapi di lain sisi saya juga tidak setuju kalau dia harus
penjara. Ini opini saya pribadi ya. Kenapa alasannya? Apa? Kenapa alasannya nggak setuju di penjara? Gini, kalau saya menempatkan diri saya jadi dia, mungkin saya punya alasan-alasan tertentu yang krusial atau memang benar-benar important banget gitu. Memang penting, memang itu pakemnya saya untuk kabur misalnya begitu. Cuman kan saya nggak bisa tahu isi hatinya, planningnya apa segala macam. Saya nggak bisa tahu itu. Saya cuma menempatkan aja kalau aku melakukan kesalahan, lalu harus begitu, nanti anakku gimana gitu. Ya sama lah kurang lebihnya alasan yang dia lontarkan sama defense saya gitu. Saya memang nggak suka, tapi saya turut prihatin. Gitu. Jadi sekarang muncul tagar katanya Rahel tuh harus dipenjara gitu. Itu apa ya? Nah makanya kan banyak orang yang bilang, kenapa sama Rahel? Kalau saya nggak suka sama Rahel, tinggal ikut petisi lah. Tapi kan saya enggak, saya kan cuma kecewa aja. Tapi itu sekarang langsung mendukung Rahel untuk dipenjarakan atau enggak sih? Saya berharap ada keadilan untuk Rahel dengan segala kehilafannya, kesalahannya, tidak peduli seberapa banyak kasusnya, mau apapun itu hukumannya, mau jadi buta kayak mau apa kayak selama itu bagi masyarakat cukup, ya udah saya ikut suara terbanyak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.